Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Samuel Renato dari Prodi Akuntansi. Saya Muhammad Irga Dalila dari S1. Saya Ryan Fajar Faris Rafael dari S1 Manajemen. Di sini kita sedang berada di Museum Fathahillah, lebih tepatnya di Kota Tua. Nah, Museum Fathahillah juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta. Adalah sebuah museum yang terletak di Kota Tua, Jakarta, Indonesia. Museum ini menempati gedung-gedung dikenal sebagai Satu Dis, Balai Kota Batavia. Pertama kali pembangunan awal museum ini dibangun pada tahun 1707 oleh pemerintah Hindia Belanda di bawah komando Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Bangunan ini awalnya digunakan sebagai kantor pemerintahan kolonial. Peran penting selama beradab-adab, gedung ini memainkan peran penting dalam pemerintahan dan administrasi kolonial Belanda Batavia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Irgi. Yang 4. Sambil lihat kamera. Restorasi ini pada tahun 1974. Bangunan ini mengalami renovasi besar-besaran untuk jangan tawa anjir. Kita masih banyak, Gi. Mau diulang aja Bang Dimas? Langsung. Iya, biar kita pindah tempat. Restorasi ini pada tahun 1974 bangunan ini mengalami renovasi besar-besaran untuk mengembalikan ke penampilannya yang asli. Sejak itu Museum Fathahillah ini menjadi tempat penting untuk mengalami sejarah Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Hari ini Museum Fathahillah memiliki berbagai toleransi yang cukup pemakaiannya pakaian tradisional senjata. Dan ini adalah Museum Fathahillah ya. Dan seperti ini. Ya. Bisa dilihat, ini adalah Museum Fathahillah. Ayo. Nah, sekarang kita akan menuju Museum Bawah Tanah. Penjara bawah tanah yang ada di Museum Fathahillah. Ya. Ya kita sih begitu kan. Jadi Yoja. Ini yang lagi ya. Tuh kita minta Yoja. Ini adalah Museum Penjara Bawah Tanah, teman-teman. Oke, mari kita masuk. Dan ini adalah lokasinya Museum Fathahillah di bawah tanah. Dan ini juga semua prajurit yang tertahan dengan Belanda Dikurung di sini. Oke. 2 1 dah. Dan inilah batu dari Durga Kali dari Tanjung Priok, pesisir utara Jakarta. Dan bentuk batunya adalah ini. Dan di sebelah sini juga ada. Dan sebelah sini juga ada dari Ganesha dari Warung Buncit, Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dan ini adalah batunya. Dan kita jelaskan dari Durga Kali dari Tanjung Priok, pesisir Jakarta Utara. Arca Batu Gratis ini dimulaikan di sebelah timur Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1443. Ukuran tinggi 65 cm, sosok Durga kali ini digambarkan dalam posisi duduk bersila dan memiliki lempar tangan. Kedua pasang lengan di bagian bawah sudah patah sehingga tidak dapat mengetahui akibat atribut laksana apa saja yang dipegang olehnya. Sebagaimana penggambaran Durga Kali pada umumnya, arca ini memiliki wajah menakutkan pada mata membelak dan rambut berantakan terurai di bangku hingga punggungnya. Ya. Baik, ini di sini adalah tempat prasasti dan di sini adalah film-film yang saya saksikan. Dan ya. Ini Ya. I have a assignment in my school, so I want to ask you about something. What do you think about this museum? Is it okay? Yeah, of course. May I know your name? My name is Samuel, and then Miza. And first of all, I'm Sam, and this is my friend. Halo. His name is Rehan, and also this is my friend. His name is Yogi. So
This is your first time in Jakarta, Mister? Yeah, arrived yesterday. And what do you think about it? Awesome city, what's going on. And what do you think about this museum? It's pretty interesting. So far we just see the cinema part and the history part. It's really interesting. And do you have more advice to improve this museum, or maybe some suggestion for it? I think first I need to go everywhere and then I'll better. I like that you have people to explain the Oh, I tour think, yeah, right? tour guides. Yeah. It's really nice. Helpful. And yeah, I think that's all. Yeah, thank you for your time, Mister. Thank you. Di sini ada tempat lahir kota Batavia, dan di sini juga ada yang namanya lumpang kecil yang terbuat dari tembaga dan diperkirakan berasal dari laboratorium yang berada di Kastil Batavia. Lumpang ukuran ini biasanya digunakan sebagai alat tumbuk obat-obatan maupun bahan-bahan lainnya. Seluruh permukaan badannya dihiasi dengan ukiran salur dan terdapat lubang VOC serta angka tahun pembuatan yaitu 1644. Nah, di sini ada pekinangan. Pekinangan adalah tradisi. Susahan Ayo guys. Untuk cari satu short video susah. Di sini ada pekinangan. Pekinangan adalah tradisi pengunggahan sirih dan masyarakat Jawa. Alat-alat yang digunakan untuk mengunyah sirih sendiri dikenal dengan istilah pekinangan. Terdiri dari sebuah wadah besar yang di atasnya terdapat 4 macam wadah kecil yang masing-masing berfungsi sebagai tempat tembakau, kapur sirih, gambir dan biji pinang. Ya, ini berikut ada tempat duduk para pertemuan para petinggi Batavia, dan ini pertemuannya, dan ini lemari dan meja pizza dan keterangan buat simpan dokumen. After you in Jakarta, and where do you want to go to Indonesia? Oh, we were 1 month in Bali. You have been to Bali? We were 1 month in Bali now, and yesterday we arrived to Jakarta, and unfortunately our visa is running out, so we're flying tomorrow to Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia, yeah, Right. and then going up to Southeast Asia. And then you go to your country to... No. Oh, you want to travel? Travel more, yeah. Wow. Thailand, Vietnam, Wow. Cambodia. How you feel, right? Because I really want to go to another country, Mhm. but I don't have enough money for it. Yeah, So, I mean, I'm working remotely, and just escaping. what do you like when you travel in another country? I mean, like a snorkeling, like try the Mostly history and culture. Oh, most history. Yeah, like I really like museums like this, and that's interesting. Which part you in Bali? Like Kuta? We were in Ubud, then Oh, we Ubud. went to the Gili Islands in Lombok. It's a beautiful place. Really beautiful. Yes, Yeah. I've been watched at social media on YouTube, especially, Yeah. and it's very beautiful. Yes, because Bali is one of the city popular in Indonesia, and a lot of tourists go to Indonesia, go to Bali. Yeah, they had a lot of tourists, and like that's why I didn't like Bali that much. Maybe because that the history and culture and stuff. Right, please. Thank you. Thank you. Oke, di sini ada contoh-contoh mata uang zaman dahulu. Mata uang Jenderal Sudirman bisa dilihat di sini. Nah, kalau di sini ada mata uang setelah kemerdekaan. Nah,
Lanjut di sini ada mata uang masa kependudukan Jepang. Di sini ada mata uang logam-logam. Nah di sini juga sama, ada mata uang logam zaman dahulu belum pernah buka. Dan ini adalah alat ukur bahan bangunan. Jadi masa dulu pada abad ke-18 ditemukan sebuah cara untuk mengukur berat bangunan seperti semen, kerikil dan sebagainya. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan wadah kayu berbentuk ember hiasi cincin bangunan. Wadah ini terdiri dari berbagai macam ukuran, mulai dari 3 gantang hingga 5 gantang. Satu gantang setara dengan 8 kilo dan seterusnya. Terima kasih. Dan ini ada alat ukur dan di sini adalah batu timbangan. Jadi waktu zaman dulu ukuran berat. Jadi waktu zaman dulu ukuran berat sebesar 5 kilo hingga 2,5 kilo dan 2 kilo hingga 1,5 kilogram dan 1 kilo. Dan di sini adalah alat ukur bata. Dan yang terakhir adalah alat ukur genteng. Jadi di zaman dulu sebelum abad ke-18 bentuk ukuran bata yang di Batavia sangatlah beragam. Untuk membuat sebuah bentuk batu, pemerintah menunjukkan seorang guru negara bertugas untuk membuat standar ukuran. Dan di sini adalah lukisan Van der Para. Beliau adalah jenderal di Batavia, melukis sekitar tahun 1761 hingga 1775 oleh seorang pelukis yang tidak dikenal namanya. Pada masa Perang Dunia Kedua, lukisan ini disimpan di rumah Jenderal Clark, seorang konvestator lukisan pemerintah, dan sejak tahun 1950 menjadi koleksi dari Museum Batavia. Dan ini adalah tempat pertemuan para gubernur dan para tahta petinggi dari petinggi Batavia. Sebelumnya juga itu hanya petinggi saja, dan ini adalah tempat perkumpulan para gubernurnya. Ya, dan di sini adalah tempat buat nyimpan dokumen-dokumen dari gubernur Watts. Ya, sangat besar sekali buku buat nyimpan dokumen atau buku terbuatnya dari bahan kayu jati. Dan ini adalah sebelum dari kota tua sebelum jadi sekarang sampai zaman dulu seperti kayak gini. Ya, dan sekarang kota tua menjadi sangat modern dan bagus. Banyak mancanegara yang banyak datang untuk menjelajahi museum yang bagus dan karakteristik. Ya, terima kasih. Baik, di sini ada sekat ruangan zaman dahulu, bisa dilihat sekat ruangan ini bergaya barok dan dulunya digunakan sebagai perhiasan pada ruangan sidang Dewan Hindia Belanda, Kastil Batavia. Apa barang-barangnya Nusantara sama Eropa gitu, cuman barang-barang peninggalannya yang ada di sini aja sih. Iya. Lu bisa edit kan, Bi? Dan ini adalah peninggalan barang-barang zaman dahulu dan sampai sekarang masih terawet dan masih terjaga. Dan ini juga adalah dari awal mulai VOC dan sampai bangkrut pada awal berdirinya VOC tahun 1902 dan sampai 1399. Dan ini adalah peninggalan-peninggalan zaman dahulu Foch. Dan ini lemari. Dan ini lemari juga, lemari buat nyimpan barang. Dan ini adalah dari stasiun Jakarta Kota dari zaman dahulu sampai sekarang. Zaman sekarang sampai stasiun Jakarta Kota sangat modern dan bangunannya sangat bagus dan megah.
Di sini adalah tempat di mana air minum untuk kota Batavia, pengairannya, dan di sini adalah film-film pada zaman dahulu yang sangat terkenal di ibu kota Jakarta. Jadi inilah penampakannya teman-teman. Dan oke baik teman-teman, di sini adalah penampakan dari Batavia zaman dahulu yang sekarang ada terkenal. Yang pertama adalah aksi dari Abang None di Jakarta pada tahun 2014 untuk Persija Jakarta. Dan kemudian ada Persija Jakarta dulu masih berwarna oranye. Kemudian ada banjir yang menggenangi ibu kota Jakarta. Lalu warna air ini kota Jakarta ada namanya. Dan Kali Ciliwung di Gunung Sahari. Dan dalam pasar terbesar di Asia Tenggara adalah Pasar Tanah Abang. Kemudian dalam kalau Gelora Bung Karno, Bundaran HI, Stasiun Kota pada 1972. Dan ini adalah terbentuk pengelolaan kota modern. Terima kasih. Dan di sini adalah tempat atau tradisi oleh orang Betawi. Dan di sini bisa dilihat ini adalah berdiri dari Kesultanan Ratu Kret. Dan di sini adalah tempat para bangsawan dulu. Dan ini adalah Portugis, kedatangan Portugis di Malaka pada tanggal 1 September. Di Portugis yaitu Raja Manuel mengirim Lopez Duque dengan rombongannya mendarat ke Malaka. Awalnya urusan ini terdiri dari 18 kebangsaan. Lalu pada tahun 1999 Portugis untuk perlawanannya melancarkan serangan Sultan Ahmad melarikan ke Johor berakhir dibuat di tanah air maka selama 13 tahun. Dan di sini adalah lambang dari Sultan Agung, bisa dilihat. Tombak ini sangat diameternya hampir tinggi 2 meter dan sangat tinggi di tombaknya itu. Dan sini juga ada tombak lagi, teman-teman. Di sini tombak yang sangat historikal bagi penduduk ibu kota Jakarta. Dan di sini adalah tempat masjid. Ya. Dan di sini adalah tempat duduknya para sultan agung. Terima kasih juga. Ya, dan ini adalah dengan Batavia zaman dulu. Dan ini adalah kelompok Bandaria Wah, ini kamu. ya, dan ini adalah senjata para pejuang dan para pemberontak untuk melakukan perang. Dan ini ada senjata ya. Go. Dan ini adalah rekaman kehidupan di Batavia dalam sketsa dan reklam Batavia. Dokumennya seperti ini. Dan ini adalah kapal pos VOC. buat datang ke Indonesia dan buat mengambil rempah-rempahnya. Nah, di sini sangat mewah dan bagus. Tapi Go. dan di sini ada pedang buat istri zaman dulu Bisa dilihat. sangat panjang dan sangat tajam. Dan ini juga namanya adalah pedang keadilan. Pedang ini digunakan untuk mengkhususi orang yang telah mendapat vonis hukuman mati yang Dewan Pengadilan atau Raad van Justice. Panjang pedang 106 cm dan lebarnya 5,5 cm. Dan ini pedangnya. Dan ini adalah meriam buat berperang tempur melawan para penjajah Foch juga. Bisa dilihat sendiri teman-teman, meriam ini sangat besar sekali dengan bisa di diameter 2,5 meter. Dan seperti inilah bentukannya. Biar cepat. Dan ini adalah sebelum Kalapa menjadi Jakarta. Dan dari 3.500 Sampai sebelum Masehi. Sebelum Masehi dan sampai 1955. Dan ini Ini adalah akhir dari Museum Fathahillah. Dan ini adalah bentuknya dan taman-taman dari Museum Fathahillah sangat bagus. Ini cocok dibuat buat nongkrong untuk malam minggu dan sore, dan ini ada jajan-jajanan UKM dari masyarakat. Oke. Sekian dari video kami. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.